Nah, di video kali ini gue nggak ngerti lagi ini tuh definisi gila, psikopat sama bukan manusia gue rasa. Soalnya dari kemarin kan kita udah sering dengar nih peristiwa yang orang-orang pada mutilasi pada dipotong-potong tuh. Itu aja kita kan udah mikir nih, kok ya gampang banget motong orang kayak motong ayam. Ya mana motong ayam aja kadang kita suka nggak tega kan. Dan lagi biasanya kalau kita dengar nih dari kasus-kasus seperti itu, korbannya itu kan orang lain, kayak teman misalnya atau pacar, tetangga, kerabat siapa gitulah. Nah tapi kali ini justru korbannya adalah anak yang udah diasuh dari kecil, gengs. Anak sendiri. Jadi memang ini pelakunya adalah sepasang orang tua yang kok bisa tega-teganya motong anaknya sendiri begitu. Udah nggak ngerti lagi deh ini visi misi hidupnya dia tuh apaan. Ini tuh kasusnya ngaco sengaco-ngaconya apa pusing pasti ini kalian. Jadi di video Mr. Sin kali ini itu ada kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh dua sejoli bernama Fred and Rose Weisz di Inggris, gengs. Sebenarnya kejahatan yang mereka lakukan ini itu udah lama, tapi baru ketahuannya beberapa tahun setelahnya, gengs. Gue mau ceritain dulu nih dari backgroundnya mereka dulu ya, sebelum mereka nih menjadi seorang psikopat. Mulai dari cowoknya dulu aja kali ya, yang namanya Fred. Nah, Fred Weisz ini merupakan penduduk asal Inggris yang lahir pada 21 September 1941. Dia lahir dari pasangan Walter dan Daisy Weisz, yang mana ia juga merupakan salah satu dari 6 anaknya. Nah, ayah Fred ini yang bernama Walter itu adalah peternak yang dikenal sangat disiplin. Namun, Fred ini tuh pernah bercerita kepada polisi nih kalau ayahnya itu semacam pernah maksa dia buat mantap-mantapan sama hewan sewaktu kecil. Nah loh, dari sini aja udah cukup absurd ya ceritanya ya. Jadi memang dia nih katanya sewaktu dari kecil pun itu udah diajarin mantap-mantapan sama soang, sama kuda, sama sapi. Yang mana, wow, sungguh mind blowing. Tapi sebenarnya cerita dari Fred ini pun itu belum bisa dipastikan kebenarannya ya. Soalnya memang menurut keterangan dari polisi, Fred ini adalah tipe-tipe orang yang suka bohong. Lanjut lagi, Fred ini pokoknya dikenal sebagai anak kesayangan si ibunya yang namanya Daisy. Tapi polisi di sini menduga hubungan antara Fred dan Daisy itu bukan hanya hubungan sebatas ibu dan anak aja, melainkan juga mereka mantap-mantapan. Lah bentar, ini dari cerita awalnya itu kok dari tadi mantap-mantapan terus ya, agak shock kita jadinya. Yang mana memang ini Fred mengaku bahwa dia sudah kehilangan keperjakaannya sejak dirinya berumur 12 tahun dan memang pelakunya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Nah karena kelakuan kedua orang tuanya tadi yang dajal banget itu, Fred ini menganggap kalau hubungan incest ataupun kelainan itu tuh adalah hal yang normal. Jadinya itu adalah salah satu hal yang membentuk nih kepribadiannya si Fred menjadi anak yang suka melakukan pelecehan. Bahkan Fred ini juga melakukan pelecehan tersebut kepada adiknya sendiri. Jadi ini satu keluarga rusak total, gengs. Sampai pada tahun 1962, Fred ini dinyatakan telah menghamil adik perempuannya yang bernama Kathleen, yang pada saat itu padahal si Kathleen ini baru berusia 13 tahun. Nah karena hal tersebut, si ibunya namanya Daisy tadi itu melaporkan Fred kepada polisi. Nah tapi ini banyak yang curiga kalau sebenarnya ibunya si Daisy itu ngelaporin Fred bukan perkara berarti dia merkosa anak perempuannya ya, tapi karena ibunya ini cemburu kalau si Fred ini punya hubungan sama adiknya. Mohon maaf, kita napas dulu bentar boleh ya? Agak terlalu absurd ini soal dengernya. Nah waktu Fred ini di kantor polisi, Fred memang mengaku kalau benar dia telah mantap-mantapan sama adiknya itu. Namun ketika itu pun ada pertanyaan yang aneh yang dilontarkan sama si Fred. Dia ini nanya ke polisi, "Lah Pak, salah saya apa? Bukannya hal itu emang umum dilakuin sama orang-orang?" Nah kan, apakah agak bingung polisinya ditanya begitu? Pada akhirnya, Fred ini dinyatakan bebas karena memang si Kathleen-nya juga nih, adiknya, itu kan sebenarnya nggak ngasih tuntutan apa-apa ya, dia juga nggak ngerti. Yang mana yang ngelaporin hal tersebut kan sebenarnya ibunya. Dan si Fred itu jatuhnya masih anak ibunya juga. Jadi semua ini dianggap kesalahan dari pihak orang tuanya karena mereka berdua nih masih di bawah umur, gengs. Nah ini masih mengenai Fred ya. Selain sebagai orang yang suka pembohong dan memang memiliki hasrat seksual yang menyimpang, ternyata dia juga memiliki gangguan emosi, gengs. Jadi memang dari kecil, Fred ini dinyatakan IQ-nya itu rendah, yaitu sekitar 84 aja, gengs. Dan ketika dia berumur 17 tahun, Fred ini pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor gitu yang mengakibatkan benturan keras di kepalanya. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, Fred pernah juga jatuh dari tangga. Jadi itu emang kepalanya sering kejedot-kejedot tuh. Yang mana semua trauma itu yang dialami di kepalanya mempengaruhi sistem syarafnya yang menyebabkan emosinya terganggu. Semakin dia beranjak dewasa, dia ini meneruskan pekerjaannya sebagai seorang peternak untuk membantu-bantu ayah. Lalu pada usianya ke-21 tahun, ini Fred ceritanya ketemu sama cewek namanya Catherine Costello. Jia siapanya Bapak Costello ya tuh. Pokoknya Catherine ini tuh biasa dipanggil dengan nama Rena. Nah, si Rena ini tipe-tipe cewek-cewek klub gitu, gengs, kayak cewek-cewek blok M. Pas mereka ketemu, mereka ini sama-sama naksir dan akhirnya memang pacaran. Tapi baru beberapa bulan pacaran nih, Rena ternyata harus pulang kampung ke daerah Glasgow di Skotlandia. Jadi kampungnya di situ. Jadi abis si Rena ini emang pulang nih, mereka jadinya lost contact deh tuh. Nah mungkin tapi namanya udah jodoh. Di bulan September 1962, mereka ketemu lagi tuh. Tapi ketika itu, Rena ini tau-tau posisinya udah hamil anak orang lain. Dan pada saat itu pun, Rena ini cerita tentang hidupnya, yang mana dia mengaku lagi hamil dari seorang laki-laki yang berprofesi sebagai supir truk. Nah tapi si supir truk itu kan kayak pindah-pindah ya kerjaannya. Dan waktu ketemu sama si Rena tuh, itu konteksnya emang cuma lagi mampir terus enak-enak bentar. Terus Renanya hamil,
bengkel. Abis itu dia pergi entah kemana tuh si supir truk. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang, Fred ini memutuskan untuk menikahkan si Rena, dan mereka pindah ke Glasgow, ke kampung halamannya Rena, untuk menutupi kalau si Rena ini ternyata sudah hamil di luar nikah. Setelah mereka menikah tuh, lahirlah itu anak yang diberi nama Charmony Carroll pada tanggal 22 Februari 1963. Dan setahun kemudian, berarti di tahun 1964-nya, Rena akhirnya melahirkan anak lagi, hasil perkawinannya sama si Fred. Jadi ini anak kandung mereka berdua. Dikasih namanya Annie Mary. Nah, mereka berempat ini hidup biasa tuh. Dan Rena memang diketahui merupakan ibu yang baik, yang mana dia ini rela untuk banting tulang cari duit untuk anak-anaknya. Di sisi lain, si Fred ini kan emang dasar pondasinya dari kecil tuh emang udah bobrok ya. Jadinya ini dia tipe-tipe orang tua yang suka berbuat kasar dan suka nyiksa anak sama istrinya. Nah, makin lama Rena ini jadinya makin gak betah dong sama tingkah lakunya si Fred yang kasar itu. Makanya akhirnya dia ini bikin rencana untuk kabur dengan membawa anak-anaknya sambil bawa beberapa barang berharga dari rumah tersebut untuk bertahan hidup. Tapi ternyata ketahuan geng sama si Fred. Dan Rena ini malah diusir dari rumah tanpa boleh membawa kedua anaknya. Karena merasa secara finansial dia juga kayak nggak sanggup kalau disuruh ngerawat dua anak sendirian. Jadi ya udah, si Rena ini memilih untuk meninggalkan anaknya untuk diasuh sama si Fred. Ketika Rena udah pergi, Fred ini selingkuh sama perempuan bernama Anne. Sampai akhirnya si Anne ini hamil juga tuh. Dan waktu itu, Fred ini janji ke si Anne untuk nanti mau menceraikan si Rena dan akan menikahkan si Anne. Ya tapi biasalah itu janji-janji manis buaya rawa. Kenyataannya boro-boro dinikahin. Di tahun yang sama, ketika usia kandungannya si Anne udah menginjak 8 bulan, tahu-tahu si Anne ini tuh menghilang, gengs. Lah hilang kemana? Ke alam bazar. Tapi karena nggak ada laporan dari siapapun alias nggak ada yang cari itu si Anne kemana, makanya Fred ini tuh masih aman jatuhnya. Nah, pada saat itu, walaupun si Rena ini statusnya udah pergi dari rumah, tapi ini dia masih sering bolak-balik buat ngecek anak-anaknya kondisinya tuh gimana. Dan si Rena ini sebenarnya juga udah tahu nih hubungan si Fred sama si Anne. Kan si Anne juga hamil udah gede, udah 8 bulan. Tapi pada saat itu ya Rena ini bodo amat. Emang udah nggak peduli lah. Yang penting kan dia anak-anaknya sehat. Nah, pas si Rena ini lagi ke rumah, dia nanya dong, si Anne kemana? Lagi hamil besar kok keluyuran nggak ada di rumah. Tapi saat itu sama si Fred nggak dijawab. Nah, Rena ini sempat mikir juga, apa si Anne jangan-jangan udah pergi juga kali ya? Soalnya mana ada sih orang yang tahan hidup sama si Fred. Tapi pada saat itu dia nggak kepikiran kalau sebenarnya si Anne itu udah jadi hantu. Nah, karena menganggap si Anne ini udah pergi dan Rena ini juga masih sayang sama anak-anaknya ya, peduli gitu, dia balikan lagi sama si buaya rawa. Tapi dengan syarat, pokoknya Fred ini harus berubah jadi lebih baik lagi. Ya ilah, buaya rawa lu harapin percuma. Jadinya bener, lagi-lagi Rena ini memilih buat bener-bener pisah kali ini alias cerai secara resmi dan memasukkan kedua anaknya ke panti asuhan. Maksudnya daripada mereka berdua ini nggak bisa ngerawat, biarin deh masukin panti aja biar dirawat secara bener sama orang. Setelah bertahun-tahun berlalu, Fred yang konteksnya ini sekarang udah hidup sendiri ya, itu bertemu dengan seorang wanita lagi nih, bernama Rosemary. Nah, si Rosemary ini, yang biasa dipanggil dengan Rose, tapi bukan anggota Blackpink ya, itu merupakan seorang remaja yang masa kecilnya tuh nggak kalah suram sama si Fred. Dari kecil nih, dia udah diperkaos sama ayah kandungnya sendiri, dimana saat memperkaos nih, ayahnya ini bilang, gua yang bikin lu hidup, jadi gua punya hak penuh atas diri lu. Nah kan, 11-12 sama kasusnya si Fred nih. Karena latar belakangnya itu, Rose jadinya memang punya kelainan seksual yang sama kayak si Fred. Mereka pokoknya suka hal-hal yang berbau-bau hardcore gitu lah, gengs. Setelah mereka berdua ketemu dan ngobrol-ngobrol, ternyata mereka satu server. Terutama soal mantap-mantapan tadi, sukanya hardcore. Akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Setelah itu, Rose ini meminta Fred untuk mengambil anak yang tadi dititipin di panti asuhan buat tinggal bersama mereka. Dengan alasan si Rose ini pingin deket, pingin kenal. Ya udah deh tuh, akhirnya mereka tinggal bersama. Sampai si Rose ini akhirnya hamil anaknya si Fred. Maaf ya guys, ini ceritanya agak cukup panjang kayak tersanjung. Banyak drama dari tadi kalau nggak mantap-mantapan terus hamil mulu kerjaannya. Heran juga gua. Pokoknya di tanggal 17 Oktober 1970, anak mereka yang dari Rose itu lahir, yang diberi nama Heather. Jadi anak yang di rumah itu sekarang ada 3. Yang pertama tuh Charmony, terus Anna, sama si Heather. Nah, karena sikapnya Fred ini kan masih ngaco ya sebenarnya, masih kasar. Dia ini akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan karena ketahuan nyuri. Gara-gara itu, Rose ini jadi stres dan suka nyiksa anak-anaknya buat pelampiasan. Sampai pada suatu hari si Rose ini tuh mencekik anak yang bernama Charmony yang pertama tadi hingga tewas. Dengan alasan nih, Charmony itu sering merengek mau minta kembali ke ibu kandungnya, si Rena. Dan ini epicnya, gengs. Abis ngebunuh anaknya itu, abis nyekek, si Rose ini terus terang-terangan bilang ke si Fred, yang lagi ada di penjara, dengan bangga gitu mengakui perbuatannya. Jadi dia tuh nggak ada perasaan bersalah atau kayak semacam takut gitu. Dan gokilnya lagi nih, si Fred yang dengar kalau si Rose itu aja baru bunuh anak ceweknya, dia tuh cuma bilang, oh ya udah, kayak, hah,
Gimana? Serem banget nggak sih? Abis itu, mayat si Chairman ini cuman didiemin di gudang sampai si Frednya tuh pulang dari penjara udah bebas. Baru sama mereka nih, itu jasad Chairman ini dipotong-potong lalu dikubur di halaman belakang. Ini dari cerita tersanjung jadi tersandung, gengs. Gila banget nggak? Dan setahun kemudian, si Ren ini yang ucuk-ucuk datang ke rumah mereka dengan tujuan ceritanya mau mengambil kedua anaknya. Kayaknya dia nggak yakin juga nih si Rosa sama Fred kayak nggak bener deh ngerawat anak gua. Tapi ternyata di situ kan dia tidak menemukan Chairman nih, hanya ada si Anne doang. Ya si Rene curiga lah, karena Rosa takut si Rena ini ngelapor polisi tentang anak yang hilang. Saat itu juga si Rena tuh dibunuh sama si Rose dengan cara dicekik. Lalu mayatnya juga dipotong-potong dan dimasukin ke plastik, lalu dikubur di halaman belakang. Setelah membunuh beberapa korbannya, Fred dan sama Rose ini resmi menikah dan mereka pindah kota nih ceritanya. Dimana mereka di sana membuka sebuah rumah bordil dan di situ Fred ini jadi mucikarinya, sedangkan si Rose ini jadi cabe-cabeannya. Nah, di situ pun juga Rose ini hamil lagi, gengs. Tapi bukan anaknya si Fred, melainkan melainkan anak dari orang-orang yang kesana buat enak-enak. Nggak tanggung-tanggung. Si Rose ini tuh sampai ngelahirin 7 orang anak, gengs. Nah, karena anaknya jadi banyak tuh, mereka ini memperkerjakan asisten namanya Linda. Tapi ini tuh seolah-olah kayak film horor yang siapa aja yang masuk ke rumahnya mereka niscaya bakal hilang ke alam bazrah. Yang mana tahu-tahu emang nih si Linda itu hilang, dicariin sama keluarganya kagak ada kabar. Padahal mereka kan taunya terakhir nih si Linda itu ya kerja di rumah Rose buat ngurus anak-anaknya kan. Ya padahal si Linda ini tuh udah dibunuh dan dimutilasi juga, gengs. Terus dikubur di dekat garasi rumah mereka. Abis itu kegilaan mereka yang lain nih secara random aja gitu. Mereka ini mulai menculik anak-anak kecil yang berusia 15-17 tahun terus diperkaos bersama-sama. Abis itu kalau udah dipakai dicekek, dimutilasi untuk dikubur di ruang bawah tanah. Jadi memang si Rose sama Fred ini itu kan punya penyimpangan seksual ya. Intinya pokoknya ekstrim banget, gengs, mereka. Setelah itu ya mereka terus-terusan melakukan aksi gilanya itu dengan menculik anak-anak lainnya. Pokoknya ada sampai 4 korban wanita lagi gitu, gengs, yang diperkaos, disiksa, dibunuh, terus dimutilasi. By the way, mungkin kalian ada yang nanya nih, kok orang-orang sekitarnya, tetangga-tetangganya nggak ada yang denger atau gimana? Biasanya namanya orang disiksa, itu kan ada yang teriak-teriak yang tetangganya bisa denger lah. Nah, ternyata si Fred sama si Rose ini itu emang udah mikirin itu duluan dengan menyiasatinya, dengan membuat suatu ruang penyiksaan yang kedap suaranya biar orang-orang kagak bisa denger. Dan ternyata di situ korbannya nggak cuma para orang asing yang tadi diculik doang, melainkan anak mereka sendiri, si Anne sama si Heather tadi, yang juga mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau yang si Anne ini itu disiksa dan dipakai sama mereka, abis itu dibiarkan hidup. Tetapi kalau yang namanya si Heather itu dicekik sampai mati, abis itu terus badannya dipotong-potong. Lah itu anaknya sendiri loh. Abis itu paling gilanya lagi, ini mayatnya dicor di teras belakang rumahnya. Dan di bagian itu dibangun tempat untuk barbekyuan keluarga mereka buat duduk-duduk. Soalnya emang si Rose ini kan punya 7 anak lagi tuh yang dari orang lain. Serem banget gak sih? Ini bener-bener absurd banget hidupnya maksudnya, gengs. Ya gimana gak absurd, coba bayangin. Anak-anak yang lain tuh yang 7, lah itu ternyata pada tahu kalau ternyata si Heather itu dicor di situ. Dan tempat itu semacam dijadikan jok sama ibu mereka, si Rose, buat ngancem nih ke anak-anaknya. Kalau kalian gak mau nurut, nanti mama cor di sini ya, kayak kakak kalian tuh si Heather. Lah apa gak kicep kalau emak lu ngomong begitu? Kayak lu, kalau sayurnya nggak dimakan nanti mama cor loh. Ya nangis. Dan setelah semua kegilaan itu, ternyata masih ada kegilaan-kegilaan lain yang bombastis lainnya, gengs. Anak yang namanya Anne tadi tuh, kan masih hidup. Nah, dia ini pokoknya dijadiin cabe-cabean di rumah bordil. Tapi akhirnya si Anne ini berhasil kabur, gengs, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, lalu ketujuh anak lainnya, itu semuanya dipakai sama orang tuanya. Dan makanya itu kayak bareng-bareng gitu, gengs, kayak kegiatan keluarga, ala-ala ama bermain Among Us. Kan sakit banget ya. Abis itu anak-anak ini juga direkam, dibuatin kayak blue film dewasa begitu, buat dijualin itu filmnya sama orang tuanya. Sampai pada akhirnya ada satu anak mereka nih yang merasa nggak tahan dengan situasi di dalam rumah yang udah kayak neraka. Minta tolonglah dia ke temennya buat bantu dia biar bisa terbebas dari kedua orang tua yang dajal itu. Akhirnya temennya ini cerita ke orang tuanya. Terus temennya sama orang tua temennya itu lapor polisi lah. Akhirnya polisi datang tuh ke rumah si Rose sama Fred, tapi dengan tuduhan pencurian. Loh, kenapa pencurian? Soalnya memang sengaja, gengs. Walaupun polisi ini tahu nih sebenarnya kasus yang dilaporkan itu adalah pelecehan terhadap anak, tapi takutnya nih saat mereka gerebek rumah itu nggak langsung nemuin bukti, jadinya malah gagal. Jadi bikin alasan aja deh sebagai adanya pencurian. Soalnya sebelumnya memang si Fred ini kan punya histori di penjara karena nyuri tadi tuh. Nah, dalam penggeledahannya bener emang polisi tidak menemukan bukti apa-apa. Tapi ketika itu saat polisi mewawancarai anak-anak mereka, akhirnya ketahuan lah aksi bejat si orang tua dajal ini kepada anak-anaknya. Semua anak-anak di situ tuh juga bilang kalau orang tua mereka ini suka mengancam bakalan ngecor mereka di tempat barbecue kalau nggak nurut. Dari situ ditangkaplah si Rose sama si Fred.
Sedangkan anak-anaknya tadi itu dimasukkan ke penampungan anak selama proses penyidikan. Nah, anak yang namanya Anne sempat kabur tadi dari rumah bordil, itu akhirnya datang memberanikan diri untuk menjadi saksi di persidangan atas apa yang telah Fred sama Rose ini lakukan ke dia. Akhirnya, setelah diinterogasi lebih dalam, Fred ini mengaku telah membunuh beberapa orang. Dan setelah polisi menggali tempat barbecue tadi yang cor-coran, mereka menemukan 5 mayat yang telah dimutilasi untuk dicor di situ. Selain itu, polisi juga menggali di area rumah dan menemukan 7 mayat dan ada 2 mayat lainnya di halaman rumah Fred yang lama tadi tuh. Akan tetapi, waktu itu mungkin ini si Fred saking bucinnya ya, dia ini nutupin fakta kalau sebenarnya si Rose itu ya juga bersalah. Pokoknya Fred ini ngakunya kalau korban-korban yang dia bunuh itu adalah semua selingkuhannya dan dikuburnya juga secara diam-diam tanpa pengetahuannya Rose. Jadi ini Rose semacam di backup gitu, gengs. Namun, saat mereka bertemu di pengadilan nih, sikap Rose itu tau-tau malah dingin ke si Fred. Bahkan saat si Fred ini mencoba meraih tangannya si Rose, itu tuh kayak ditepis gitu. Dan si Rose waktu di pengadilan juga kayak playing victim, seolah semuanya tuh salah si Fred. Nah kan hal tersebut Fred ini seperti patah hati sama si Rose. Akhirnya dia gantung diri di dalam penjara, padahal putusan hukum belum ditetapkan. Nah ini sakit banget nggak? Akhirnya pada tanggal 21 November 1994, semua perbuatan Rose itu ikut ketahuan dan dia didakwa karena pembunuhan, pelecehan seksual, dan penyiksaan dengan hukuman penjara seumur hidup. Nah jadi tuh guys, cerita di Mission kali ini yang pusing gak lu dengernya? Kalau pusing lu minum Panadol Gi. Ada gitu ya, abis ini orang tua yang durhaka banget sama anaknya. Udah gak ngerti lagi gua. Cerita itu se-absurd itu, sampai speechless. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotanarivan. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Dadah.